Dingin. Itu hal pertama yang kurasakan. Bukan dinginnya udara, melainkan dinginnya ubin marmer di lantai yang menempel di pipiku. Sebuah sensasi yang asing dan tidak nyaman, tapi justru itulah yang kuharapkan. Seluruh sisi kiriku terasa mati rasa, seolah bukan lagi bagian dari tubuhku. Aku membiarkan berat badanku terjatuh tak berdaya, dengan satu tangan terpelintir dalam posisi yang tidak wajar, dan sudut mulutku tarik ke bawah, mengucurkan air liur yang tak bisa kutahan. Dari balik kelopak mata yang hampir tertutup rapat, aku melihat sepasang sepatu kulit mahal mendekat dengan langkah terburu-buru. "Itu ayah!" teriak suara Randy, anak sulungku. Suaranya bergetar, tapi aku bisa mendengar setitik nada panik yang tidak semurnya kekhawatiran. Lalu langkah lain, lebih ringan, tapi terpatah-patah. "Ayah! Ayah! Kenapa?" Itu suara Sari, anak bungsuku. Tangisannya pecah, dan untuk sesaat, hatiku yang sudah membeku ini merasa sedikit hangat. Mungkin masih ada cinta di sana. Tapi kemudian, suara ketiga muncul. Lebih lambat, lebih terkendali. "Tenang, jangan panik. Ibu, telepon dokter langit sekarang. Cepat." Perintah Maya, menantuku. Suaranya tajam dan penuh perhitungan. Seperti biasa. Aku mendengar dering telepon. Lalu suara ibu yang gemetar menjelaskan kondisiku yang parah kepada dokter keluarga kami. Suasana berubah menjadi hiruk-pikuk yang terkendali. Aku merasa tubuhku diangkat oleh Randy dan beberapa pelayan, dibawa ke kamarku. Di atas tempat tidur yang empuk, aku berusaha keras untuk tetap diam, mempertahankan kelumpuhan di separuh tubuhku, sementara hatiku berdetak kencang. Rencana sudah dimulai. Tidak ada jalan mundur. Aku, Surya Wijaya, 68 tahun, baru saja memulai sandiwara terbesar dalam hidupku. Aku pura-pura stroke. Alasannya sederhana sekaligus sangat rumit. Selama setahun terakhir, sejak istriku tercinta, Ningsih, meninggalkan kami untuk selamanya, aku merasa ada yang berubah pada anak-anakku. Randy, yang dulu begitu perhatian, kini sibuk dengan bisnis propertinya yang meluas. Sari, yang manja dan selalu curhat, kini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan klub sosialnya. Hanya Dito, anak tengahku, yang masih rutin menjenguk, meski ia tinggal di kota yang berbeda untuk urusan pekerjaannya. Tapi yang paling membuatku curiga adalah perubahan sikap Maya. Sejak Ningsih tiada, ia seperti mengambil alih peran sebagai nyonya rumah. Ia sering sekali membisikkan sesuatu kepada Randy, dan setiap kali aku mendekat, mereka berdua langsung diam. Aku juga menemukan dokumen-dokumen properti yang seharusnya tidak ada di mejanya, berkas-berkas atas namaku. Keraguan itu memuncak ketika, seminggu yang lalu, aku tak sengaja mendengar percakapan mereka di ruang perpustakaan. Aku tidak menangkap jelas, hanya potongan kata, warisan, keadaan tidak sehat, dan tindakan hukum. Hatiku langsung ciut. Apakah anak-anak kandungku sendiri sedang merencanakan sesuatu terhadapku? Maka, lahirlah rencana nekat ini. Dengan bantuan Dokter Langit, sahabatku sejak kecil yang memahami kegelisahanku, kami menyusun skenario stroke yang meyakinkan. Dokter Langit yang akan mengkonfirmasi penyakitku kepada keluarga dan dunia luar. Aku akan menjadi seorang tua yang lumpuh, tidak bisa bicara, tetapi pendengaranku justru akan menjadi senjataku untuk mendengar kebenaran yang selama ini tersembunyi. "Bagaimana kondisinya, Dok?" tanya Randy suara tegang, saat Dokter Langit selesai memeriksaku. Dokter Langit menghela napas panjang, persis seperti yang kami latih. "Ini serius, Randy. Bapak mengalami stroke hemoragik yang cukup masif. Syukurlah tidak sampai mengancam nyawa untuk saat ini, tapi ada kerusakan saraf yang signifikan." "Artinya?" "Selamanya." Suaranya datar. "Artinya, Bapak kemungkinan besar tidak akan bisa bicara lagi untuk waktu yang lama, atau mungkin selamanya. Fungsi motorik di sisi kirinya lumpuh total. Ia akan terbaring di tempat tidur, sepenuhnya bergantung pada perawatan kalian." Suara tangis Sari kembali memecah kesunyian. "Tidak, Ayah." "Apakah Ayah masih bisa mendengar kita, Dok?" tanya Randy. Inilah momen krusialnya. Dokter Langit berpura-pura berpikir sejenak. Secara teori, fungsi pendengaran biasanya tidak terpengaruh. Tapi kita tidak pernah tahu sejauh apa pemahamannya terhadap apa yang kita katakan. Anggap saja ia bisa mendengar, tapi mungkin tidak sepenuhnya memproses dengan normal. Berbicaralah padanya seperti biasa, itu bisa membantu proses kenyamanannya. Aku hampir tersenyum dalam hati. Dokter Langit sangat pintar.
Ia memberikan justifikasi yang sempurna untukku agar mereka tidak sungkan berbicara di depanku. Setelah dokter pergi dengan janji akan mengirim perawat khusus, suasana di kamar berubah. Awalnya, ada kesedihan yang tulus. Randy memegang tanganku, berbisik, "Ayah, kuatkan. Kami semua di sini untuk ayah." Sari mencium keningku. Air matanya membasahi pipiku. Bahkan Maya berdiri di samping tempat tidur dengan ekspresi yang cukup menghormati. Tapi itu semua bertahan kurang dari 1 jam. Begitu mereka mengira aku tertidur, atau lebih tepatnya, tidak sadarkan diri, suasana mulai berubah. Aku mendengar langkah kaki mereka berjalan keluar kamar, tapi pintunya tidak ditutup rapat. Suara mereka masih sampai jelas ke telingaku dari ruang keluarga yang bersebelahan. Jadi, bagaimana sekarang? Itu suara Maya. Semua kepura-puraan lembutnya hilang, digantikan oleh nada praktis dan dingin. "Apa maksudmu? Bagaimana?" "Kita rawat ayah, tentu saja," jawab Randy, tapi suaranya terdengar letih. "Rawat? Randy, kau lihat kondisinya. Ia akan terbaring seperti itu selama bertahun-tahun. Mungkin. Itu butuh biaya yang tidak sedikit. Perawat, obat-obatan, terapi, dan yang paling penting, siapa yang akan mengurusnya? Aku tidak mungkin bisa melakukannya sendirian. Aku sudah punya tanggung jawab mengurus anak-anak dan rumah tanggamu. Kita bisa sewa perawat full-time. Sayang, balas Randy, lemah. Dengan uang siapa? Randy, bisnismu sedang tidak bagus-bagus amat akhir-akhir ini. Kau sendiri yang bilang, proyek baru di Senopati mandek karena masalah pendanaan. Aku menahan napas. Randy tidak pernah bercerita padaku tentang masalah di perusahaannya. "Lalu apa usulmu, Maya?" tanya Sari, suaranya masih sesenggukan. "Warisan," kata Maya singkat. Kata itu menggantung di udara seperti pisau. Ayah sudah tidak bisa mengurus hartanya lagi. Kita harus segera mengurus surat kuasa, agar kita bisa mengelola semua aset-asetnya untuk biaya pengobatannya dan untuk kepentingan keluarga. Tapi itu terlalu cepat, Maya, bantah Randy. Ayah baru saja jatuh. Justru sekarang waktunya. Ketika ia masih hidup dan kita butuh legalitas untuk mengurus semuanya. Kau pikir biaya perawat itu murah? Atau kau mau ibu yang sudah sepuh itu yang mengurus ayah? Lihat saja, ibu sudah kewalahan sejak tadi. Mereka diam sejenak. Aku bisa membayangkan ibu, wanita setia yang sudah seperti keluarga sendiri, mungkin sedang membersihkan bekas air liurku di lantai dengan mata berkaca-kaca. Tapi Dito belum datang, kata Sari. Seharusnya kita tunggu Dito. Dito? Sergah Maya, suaranya penuh ejekan. Apa kontribusi Dito selama ini? Ia hanya muncul sesekali, pura-pura anak baik, lalu pergi lagi. Ia tidak akan punya suara dalam keputusan ini. Lagi pula, ia kan sudah dapat bagiannya dulu untuk buka bisnis kafe itu. Bagiannya? Aku sama sekali tidak memberikan Dito uang untuk buka kafe. Ia meminjam dari bank dan berjuang sendiri. Kebohongan Maya membuat darahku mendidih. Tapi aku harus tetap diam. Maya benar, kata Randy akhirnya, dengan suara yang penuh keputusasaan. Kita harus berpikir praktis. Besok aku akan hubungi pengacara untuk mulai mengurus surat kuasa. Dengan kondisi ayah seperti ini, seharusnya prosesnya tidak akan sulit. Bagus, kata Maya, kepuasannya terasa sampai ke kamarku. Sekarang, tentang rumah ini. Rumah ini, ulang Sari. Iya, menurutku, terlalu besar untuk hanya ditinggali ayah, ibu, dan beberapa pelayan. Dengan kondisi ayah yang seperti ini, kita mungkin harus mempertimbangkan untuk membawanya ke panti jompo khusus yang lebih profesional. Lalu kita jual rumah ini. Nilainya sangat tinggi. Uangnya bisa untuk menutupi lubang-lubang keuangan kita dan biaya rawatnya. Panti jompo, teriak Sari. Tidak mungkin. Ayah pasti ingin tinggal di rumahnya sendiri. Dan siapa yang akan merawatnya di sini? Sari? Kau? Tantang Maya. Kau saja jarang sekali pulang. Atau kau mau pindah kembali ke sini dan meninggalkan kehidupan sosialmu yang mentereng? Sari tidak menjawab. Aku bisa membayangkannya menunduk, malu dan bersalah. Rencana mereka begitu keji, begitu terstruktur. Dalam hitungan jam setelah kecelakaan, mereka sudah membicarakan kuasa atas harta dan menjual rumah yang kubangun dengan susah payah bersama almarhumah isteriku. Rumah yang penuh kenangan. Rumah yang seharusnya menjadi warisan penuh cinta, bukan sekadar transaksi.
Aku berbaring tak berdaya, mendengar setiap kata racun yang keluar dari mulut anak-anakku sendiri. Rasa sakit di hatiku jauh lebih perih daripada anyalan, stroke, yang kualami. Air mata panas mengalir dari sudut mataku, bercampur dengan air liur palsuku. Ini baru permulaan. Dan aku harus kuat, karena aku yakin, masih ada lebih banyak lagi racun yang akan ku dengar dari hati anak-anak kandungku sendiri. Hari-hari berikutnya adalah sebuah lakon yang memilukan. Aku menjadi penonton setia dari sebuah drama keluarga yang diperankan oleh darah dagingku sendiri. Setiap pagi, Randy akan masuk ke kamarku, ditemani perawat yang sudah disewa, seorang wanita parubaya bernama Bu Marni yang wajahnya selalu berkerut penuh belas kasihan. Randy akan duduk di tepi tempat tidur, memegangi tanganku yang lumpuh, dan berbicara dengan suara datar. Ayah, hari ini cuacanya cerah. Bisnis juga mulai membaik. Bohong. Dari percakapan diam-diamnya dengan Maya di malam hari, aku tahu proyek Senopatinya benar-benar kolaps. Ia sedang berusaha mencari pinjaman baru untuk menutupi kerugian yang besar. Kadang, ia akan bercerita tentang cucu-cucuku, anaknya yang berusia 8 dan 5 tahun. Suaranya akan sedikit hangat saat menyebut nama mereka. Itulah saat-saat di mana aku melihat kilasan anak laki-lakiku yang dulu, yang pernah memanjat pangkuanku dengan cerita-cerita kemenangannya di sekolah. Tapi kilasan itu selalu cepat pudar, tergantikan oleh kerutan di dahinya dan nada bicaranya yang terburu-buru, seolah menjalankan sebuah tugas yang tidak menyenangkan. Sari datang hampir setiap sore, selalu membawa bunga segar yang langsung ia taruh di vas dekat jendela. Ia akan menyuapiku bubur yang dibawanya, meski seringkali tangannya gemetar dan matanya berkaca-kaca. Ia adalah yang paling sering menangis di depanku. Ayah, maafkan aku, bisiknya suatu kali sambil menyeka mulutku. Aku tahu aku egois, tapi hidupku sangat rumit sekarang. Aku ingin berteriak, ingin memeluknya, bertanya apa yang membuat anak bungsuku yang ceria ini begitu terluka. Tapi aku hanya bisa menatapnya dengan pandangan kosong. Rasa bersalahnya, bagaimanapun, tidak cukup kuat untuk melawan pengaruh Maya. Suatu sore, aku mendengar mereka bertengkar di ruang tamu. Kau tidak bisa terus-menerus memanjakan keadaan, Sari. Hardik Maya, suaranya seperti silet. Kita semua punya masalah. Masalahku adalah menjaga agar suamimu tidak bangkrut dan kita semua tidak hidup di jalanan. Tapi menjual rumah ini? Itu keterlaluan. Maya, ini satu-satunya rumah yang pernah kita kenal. Ini tempat ibu meninggal. Bantah Sari, suaranya bergetar. Dan ibu akan mengerti bahwa kita harus melakukan apa yang terbaik untuk ayah dan masa depan kita semua. Atau kau lebih memilih kita memelihara bangunan tua ini sementara bisnis kakakmu hancur dan suamimu bergantung pada kartu kreditmu yang sudah meledak? Aku mendengar Sari terisak. Itu tidak adil. Hidup tidak adil. Adikku, tanyakan pada ayah yang terbaring di sana. Sekarang, apakah kau akan menandatangani surat kuasa itu atau tidak? Randy sudah setuju. Tinggal kau dan Dito. Dito belum setuju. Ia bilang kita harus menunggu. Dito bukanlah suara mayoritas. Dan kau perlu ingat, Sari, uang yang kau pinjam dariku bulan lalu untuk melunasi hutang judi suamimu itu tidak kecil. Aku bisa memintanya kembali kapan saja. Napas Sari tercekat. Aku baru tahu. Menantuku, suami Sari, ternyata punya masalah judi. Itu menjelaskan mengapa Sari selalu terlihat stres dan membutuhkan uang. Racun itu merambat ke segala penjuru. Maya menggunakan informasi itu untuk memeras adik iparnya sendiri. Aku akan pertimbangkan. Lirik Sari akhirnya dikalahkan. Kemenangan Maya terasa di udara. Aku bisa membayangkan senyum tipisnya yang penuh kemenangan. Kedatangan Dito 2 hari kemudian seperti angin segar. Ia langsung terbang begitu mendengar kabar sakit. Wajahnya yang biasanya cerah kini pucat dan penuh kecemasan. Ia berlari ke kamarku dan memelukku erat, tanpa takut atau jijik. Ayahku. Bisiknya, suaranya serak. Aku merasakan kehangatan yang tulus dari pelukannya, berbeda dengan sentuhan dingin Randy atau pelukan gemetar Sari. Ia menghabiskan seharian penuh di sampingku, membacakan koran untukku, menceritakan tentang kafenya yang mulai ramai, tentang pacarnya yang baru ia kenal. Ia bahkan meminta Bu Marni mengajarinya cara membersihkan dan membolak-balikan tubuhku untuk menghindari luka tekan. Ia melakukannya dengan sabar, tanpa keluhan. Kau lihat, ayah, bisiknya saat ia sendiri denganku. Aku akan baik-baik saja.
Kau tidak perlu khawatir. Fokuslah untuk sembuh. Jika saja ada sedikit kesempatan, sedikit celah untukku memberitahunya yang sebenarnya, pasti akan kulakukan. Tapi aku tahu, itu terlalu riskan. Maya dan Randy selalu mengawasi. Malamnya, pertemuan keluarga diadakan. Kali ini, mereka berkumpul di ruang makan, tepat di bawah kamarku. Dengan ventilasi udara yang terbuka, suara mereka naik dengan jelas. Jadi, kita putuskan saja sekarang. Mulai Randy, suaranya seperti memimpin rapat direksi. Pengacara sudah menyiapkan dokumennya. Dengan kondisi ayah, kita bisa mengajukan hak asuh dan kuasa penuh atas semua asetnya. Aku tidak setuju, tegas Dito. Suaranya tenang tapi pasti. Ayah masih hidup. Kita tidak tahu apakah ia bisa sembuh. Mengapa terburu-buru? Karena keadaan memaksa. Dito, sergah Maya. Kau tidak tinggal di sini. Kau tidak melihat betapa besar biaya dan tenaga yang dibutuhkan untuk merawat ayah. Dan kau pikir dengan menjual rumah ini, lalu memasukkan ayah ke panti jompo adalah solusinya. Tantang Dito, suaranya mulai meninggi. Itu pengkhianatan. Jangan dramatis, bentak Randy. Kami yang di sini setiap hari yang menanggung beban ini. Kau hanya datang sesekali, pamer bakti, lalu pergi. Kau tidak berhak mengatur kami. Beban. Dito menyeringai. Aku bisa membayangkan ekspresi sakitnya. Ayah adalah bapak kita, bukan beban. Dan tentang uang, aku tahu persis kenapa kalian terburu-buru. Bisnismu bangkrut, Randy. Dan kau, Maya, sudah seperti burung nasar yang menunggu bangkai. Berani-beraninya kau, teriak Maya. Dan kau, Sari, lanjut Dito, suaranya lebih lembut tapi menusuk. Aku tahu kau dalam kesulitan. Tapi apakah dengan menyetujui ini kau pikir masalahmu selesai? Mereka akan menguasai semuanya, dan kau akan tetap tidak punya apa-apa. Kau tidak mengerti, Dito, Ishak Sari. Situasiku rumit. Apa yang tidak ku mengerti? Suamimu berjudi, dan sekarang kau berhutang pada Maya? Itu bukan alasan untuk menjual ayah kita sendiri. Ruang makan menjadi sunyi. Aku mendengar tarikan napas tajam Sari. Bagaimana kau tahu? Tanya Randy, suara rendah. Karena aku masih punya teman di kota ini, Randy. Dan aku masih peduli dengan keluarga ini, tidak seperti kalian yang hanya peduli pada dompet sendiri. Keluarga ini butuh stabilitas keuangan. Randy membentak lagi. Dengan kuasa itu, kita bisa mengelola aset ayah dengan baik, melunasi hutang-hutang, dan memastikan masa depan kita semua terlindungi. Bahkan kafe kecilmu itu bisa kita kembangkan. Jangan sentuh kafenya, geram Dito. Itu usahaku, hasil jerih payahku. Aku tidak butuh uang ayah. Banggamu itu suatu hari akan menghancurkanmu, adikku, sindir Maya. Lebih baik hancur karena kebanggaan daripada hancur karena tidak punya hati nurani, balas Dito. Aku tidak akan pernah menandatangani surat kuasa itu. Dan tanpa tanda tanganku, proses hukum akan lebih sulit. Kita bisa mengecualikanmu, ancam Randy. Dengan dua suara, dan kondisi ayah yang seperti ini, pengadilan akan memihak kami. Kalau begitu, kita akan bertemu di pengadilan, kata Dito, suaranya dingin. Aku akan perjuangkan hak ayah sampai akhir. Aku akan pastikan dunia tahu betapa busuknya hati anak-anak kandungnya sendiri. Aku mendengar hentakan kursi dan langkah kaki Dito yang pergi dengan marah. Hatiku hancur, tapi juga lega. Setidaknya, ada satu orang yang masih berada di pihakku. Satu orang yang masih melihatku sebagai seorang ayah, bukan sekadar tiket lotre. Tapi perlawanan Dito justru membuat Maya dan Randy semakin ganas. Keesokan harinya, mereka membawa seorang pengacara, seorang pria dengan suara licik dan penuh janji, langsung ke kamarku. Mereka mendudukannya di sebelah tempat tidurku. Bapak Surya, kata pengacara itu dengan suara keras dan perlahan, seolah berbicara pada seorang anak kecil atau orang asing. Saya dari firma hukum. Anak-anak Bapak akan mengurus surat kuasa untuk mengelola aset-aset Bapak selama Bapak sakit. Ini untuk kebaikan Bapak sendiri. Aku hanya bisa menatapnya dengan pandangan kosong, sementara dalam hati, aku ingin mencekiknya. Lihat, Pak, kata Randy pada pengacara itu. Ayah sudah tidak bisa merespons. Sudah jelas ia tidak kompeten secara hukum. Pengacara itu mengangguk-angguk, lalu mengeluarkan sebuah dokumen. Dalam kasus seperti ini,
kita bisa menggunakan laporan medis dari dokter langit sebagai bukti ketidakmampuan. Tapi akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan persetujuan dari semua anak. Mungkin kita bisa membujuk Dito dengan cara lain, bisik Maya pada Randy, tapi cukup keras sampai kudengar. Atau menyingkirkannya dari warisan sama sekali, balas Randy dengan suara rendah. Kata-kata itu menggantung di udara, beracun dan menusuk. Mereka tidak hanya ingin hartaku, mereka ingin memusnahkan satu-satunya anak yang masih setia padaku. Aku berbaring di tempat tidur, merasakan betapa dalamnya racun yang telah merasuki hati anak-anakku. Sandiwaraku ini telah membuka pintu neraka, dan aku terjebak di dalamnya, menyaksikan betapa hancurnya keluarga yang telah kubangun seumur hidupku. 2 minggu telah berlalu sejak sandiwaraku dimulai. Suasana di rumah semakin tegang, bagai ketegangan sebelum badai. Kepergian Dito setelah pertengkaran itu meninggalkan kekosongan yang terasa. Randy dan Maya kini berjalan dengan langkah lebih cepat, bicara dengan suara lebih rendah, namun nada mereka semakin penuh keyakinan busuk. Sari menjadi lebih pendiam, wajahnya selalu pucat dan matanya bengkak, seolah ia tak henti-hentinya menangis di tempat sunyi. Aku, yang terbaring tak berdaya, menjadi saksi bisu dari setiap perkembangan keji mereka. Rencana mereka untuk mengucilkan Dito dari warisan bukan lagi sekadar wacana. Suatu siang, aku mendengar Randy berbicara di telepon dengan pengacaranya. Ya, kami punya bukti bahwa adik kami, Dito, memiliki konflik kepentingan, kata Randy dengan suara percaya diri. Dia pernah meminjam uang dalam jumlah besar dari ayah kami untuk bisnis kafenya dan gagal melunasinya. Ini menunjukkan ia tidak bertanggung jawab secara finansial. Kebohongan itu membuat napasku sesak. Dito tidak pernah meminjam sepeser pun dariku. Kafenya ia bangun dari nol, dengan keringatnya sendiri. Selain itu, lanjut Randy, perilakunya yang tidak stabil dan emosional membuatnya tidak cocok untuk mengelola aset keluarga. Ia bahkan mengancam akan mempermalukan keluarga di pengadilan. Kami, sebagai anak sulung dan yang paling bertanggung jawab, merasa perlu untuk melindungi ayah dan aset-asetnya dari pengaruh buruk Dito. Ia berbicara dengan fasih, memelintir fakta, mencampurkan kebohongan dengan setitik kebenaran, yaitu ancaman Dito untuk membawa ini ke pengadilan. Aku menyadari dengan ngeri bahwa Randy dan Maya bukan hanya tamak, mereka licik dan sangat berbahaya. Mereka sedang membangun narasi untuk menghancurkan satu-satunya orang yang masih memihakku. Sari, di sisi lain, menjadi bulan-bulanan Maya. Setiap hari, Maya akan menyelipkan ancaman halus tentang hutang Sari, mengingatkannya betapa bergantungnya ia pada kebaikan hati kakak dan kakak iparnya. Sari semakin sering duduk di samping tempat tidurku, memegangi tanganku yang lumpuh sambil berbisik permintaan maaf yang tak putus-putusnya. Ayah, aku tidak punya pilihan, isaknya suatu sore, saat kami sendirian. Rudy, suamiku, hutang judinya semakin besar. Dan jika aku tidak membantu dia, ancamannya lebih menakutkan. Suaranya bergetar penuh ketakutan. Maya bilang, jika aku menandatangani surat kuasa, mereka akan melunasi hutang Rudy dan memberiku tunjangan bulanan. Mereka bahkan berjanji tidak akan menjual rumah ini sampai ayah tiada. Air matanya menetes di atas tanganku. Rasa marah dan iba bertempur di dalam dadaku. Aku marah pada ketidakberdayanya, tapi juga iba melihat penderitaannya. Aku mulai memahami bahwa racun di keluarga ini tidak hanya berasal dari keserakahan Randy dan Maya, tetapi juga dari kelemahan Sari dan masalahnya sendiri yang ia bawa ke dalam rumah ini. Puncaknya adalah ketika dokter Langit datang untuk pemeriksaan rutin. Setelah ia selesai memeriksaku dengan penuh sandiwara, Randy dan Maya mengajaknya ke ruang tamu. Aku meminta Bu Marni untuk membiarkan pintu kamarku terbuka sedikit, dan beruntunglah ia mengangguk dengan pengertian. Bu Marni, dengan naluri perempuan yang tajam, mungkin telah mencurigai sesuatu yang tidak beres dalam keluarga ini. Apa prognosis jangka panjang ayah saya, Dok? Tanya Randy pada Dokter Langit. Dokter Langit menghela napas, tetap konsisten dengan peran kami. Seperti yang sudah saya katakan, kerusakan sarafnya permanen. Kemungkinan untuk pulih fungsi bicara dan motoriknya sangat kecil. Yang bisa kita lakukan hanyalah perawatan paliatif, menjaga kenyamanannya dan mencegah komplikasi. Berapa perkiraan waktunya, Dok? Selamanya. Suaranya penuh harapan terselubung yang menjijikkan. Dokter Langit terdiam sejenak, dan aku bisa membayangkan ia sedang menatap Maya dengan tidak suka. Itu ada di tangan yang maha kuasa, Ibu Maya. Bisa saja bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Ulang Randy, suaranya berat,
Tapi aku tahu itu adalah beban finansial, bukan emosional, yang ia pikirkan. Ada satu hal, kata Dokter Langit, tiba-tiba suaranya lebih rendah, seolah-olah berbagi rahasia. Terkadang, pada pasien stroke dengan kondisi seperti Bapak Surya, meski mereka tidak bisa merespons, pendengaran dan pemahaman mereka mungkin masih berfungsi secara terputus-putus. Ada kemungkinan kecil ia masih bisa menangkap sebagian dari apa yang kalian bicarakan. Saya sarankan untuk selalu berbicara yang positif di sekitarnya. Siapa tahu, itu bisa memberikan ketenangan pada jiwanya. Aku hampir tersedak. Dokter Langit sedang bermain dengan api. Ia sengaja memberitahu mereka bahwa aku mungkin masih bisa mendengar, mungkin sebagai peringatan halus, atau mungkin sebagai bagian dari rencananya yang belum ku ketahui. Apakah ia merasa rencana ini sudah terlalu jauh? Efek dari perkataan Dokter Langit itu langsung terasa. Selama beberapa jam setelah ia pergi, Randy dan Maya menjadi sangat pendiam. Mereka saling memandang dengan cemas. Tapi kemudian, kekhawatiran itu segera tergantikan oleh sikap defensif dan kemarahan. Bahkan jika ia mendengar, apa yang bisa ia lakukan? Geram Maya di ruang keluarga. Suaranya sengaja diredam, tapi masih bisa kudengar. Ia tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa menulis. Ia seperti tawanan di tubuhnya sendiri. Mungkin itu lebih menyiksa baginya, bisik Sari, suaranya penuh rasa bersalah. Atau mungkin itu hanya teori dokter saja, potong Randy, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa memastikan. Kita harus terus jalankan rencana. Semakin cepat kita dapatkan kuasa hukum, semakin tenang kita semua. Ketenangan itu hancur berantakan ketika Dito tiba-tiba muncul lagi keesokan harinya. Ia tidak sendirian. Ia membawa serta seorang wanita yang kemudian ia perkenalkan sebagai Nila, pacarnya yang juga seorang pengacara muda. Wajah Randy dan Maya langsung berkerut melihat kehadiran Nila. Apa maksudmu membawa orang asing ke dalam urusan keluarga kita? Tanya Maya dengan nada menusuk. Dia bukan orang asing, Maya. Dia pacarku. Dan seorang pengacara yang akan membantu kita menemukan solusi terbaik untuk ayah, bukan untuk kantong kita sendiri, jawab Dito dingin. Ia lalu menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sebuah kilatan di matanya, sebuah pesan rahasia, seolah ia mencoba mengatakan sesuatu padaku. Ayah, katanya, mendekatiku dan memegang tanganku. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Nila, dengan profesional, kemudian berbicara. Berdasarkan cerita Dito, saya rasa ada beberapa langkah hukum yang tidak perlu terburu-buru diambil. Mengajukan hak asuh penuh dan kuasa atas aset ketika yang bersangkutan masih hidup dan tidak dinyatakan tidak kompeten oleh pengadilan adalah langkah yang ekstrim. Apalagi, kami punya alasan untuk percaya bahwa ada konflik kepentingan di sini. Konflik kepentingan. Randy mendelik. Ya, Nila melanjutkan, tenang namun tegas. Misalnya, bisnis Anda, Pak Randy, yang sedang mengalami kesulitan keuangan, atau hutang Ibu Sari pada keluarga. Ini bisa dianggap sebagai upaya mengambil keuntungan dari kondisi lemah Bapak Surya. Maya tertawa getir. Jadi, ini skenarionya? Dito membawa pacar pengacarnya untuk mengancam kami? Kau pikir kami takut? Bukan mengancam, Ibu, balas Nila tetap sopan. Tapi mengingatkan, jika ini sampai ke pengadilan, saya yakin hakim akan mempertimbangkan semua faktor ini. Dan reputasi keluarga bisa ternoda. Pertemuan itu berakhir dengan kebuntuan. Tapi kali ini, Dito tidak pergi. Ia mengumumkan bahwa ia akan tinggal di rumah untuk sementara waktu, untuk memastikan ayahnya dirawat dengan baik. Keputusan itu jelas membuat Randy dan Maya tidak nyaman. Mereka kehilangan kebebasan untuk merencanakan kejahatan mereka dengan leluasa. Malam itu, rumah terasa seperti medan perang yang sunyi. Dito tidur di kamar tamu sebelah kamarku. Sekitar pukul 2 pagi, aku mendengar pintu kamarku dibuka perlahan. Sebuah bayangan memasuki kamar, dan dalam cahaya remang-remang, kulihat itu adalah Dito. Ia mendekati tempat tidurku, berlutut, dan mendekatkan mulutnya ke telingaku. Ayah, bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Aku tidak tahu apakah kau bisa mendengarku, atau mengertiku. Tapi jika kau bisa, ketahuilah bahwa aku di pihakmu. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dokter Langit memberitahuku bahwa kondisimu aneh. Tidak persis seperti stroke pada umumnya. Jantungku berdebar kencang. Apakah Dokter Langit membocorkan rahasia kami?
Aku tidak akan menyerah, ayah, lanjut Dito, suaranya bergetar penuh emosi. Aku akan melindungimu. Aku berjanji. Ia menekankan tangannya dengan lembut, sebuah sentuhan yang penuh arti. Saat itulah, untuk pertama kalinya sejak sandiwara ini dimulai, sebuah air mata panas dan tulus mengalir dari sudut mataku. Air mata itu nyata, bukan bagian dari akting. Seorang anakku akhirnya datang. Ia mungkin tidak tahu kebenaran sepenuhnya, tapi ia merasakan adanya ketidakadilan. Ia datang sebagai penyelamat. Dito melihat air mataku. Matanya membelalak, penuh keheranan dan harapan. Ia memandangiku sekilas, lalu perlahan mengangguk, seolah ia telah mendapatkan konfirmasi yang ia cari. Tenang, ayah, bisiknya sekali lagi sebelum pergi. Aku di sini. Pintu tertutup perlahan, meninggalkanku dalam kegelapan. Tapi kali ini, kegelapan itu tidak lagi sepengap sebelumnya. Ada secercah cahaya, sebuah harapan. Sandiwaraku yang awalnya kubuat untuk mendengar racun di hati anak-anakku, kini telah membawaku pada sebuah penemuan yang lebih berharga, sebuah kesetiaan yang tulus. Perang belum berakhir, tapi setidaknya, aku kini tidak lagi bertarung sendirian.